2022 membawa tantangan sekaligus kesempatan baru. Ibarat luka yang belum begitu kering namun sudah digores lagi. Seperti itulah tantangan pada kuartal pertama 2022. Ketika APBN masih bekerja keras mengiring pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, perang menyusul membawa rentetan dampak. Oleh karena itu, APBN 2022 berperan sebagai shock absorber untuk melindungi rakyat dari berbagai guncangan dan ketidakpastian global, menjaga pemulihan, dan menjaga kesehatan keuangan negara. Pada kuartal ketiga tahun 2022, penyesuaian harga BBM tak bisa dihindari. Subsidi BBM dialihkan ke bantuan sosial demi subsidi yang tepat sasaran, sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Dengan adanya bansos yang diberikan tambahan 24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Meskipun BBM naik, inflasi cenderung dalam batas aman. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama meredam inflasi. Pemda meredam lonjakan inflasi di daerah melalui alokasi 2% DTU untuk bansos. Pemerintah pusat mengapresiasi Pemda yang berhasil menangani inflasi dengan memberikan insentif. Manfaat APBN 2022 sebagai shock absorber benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan ekonomi Indonesia. Terbukti, pemulihan ekonomi Indonesia jadi salah satu yang terkuat di antara negara G20 dan ASEAN 6. Belanja negara terus dipercepat untuk memperkuat pemulihan ekonomi melalui anggaran perlindungan sosial dan kesehatan. Pendapatan negara juga menguat, ditopang oleh kinerja industri yang terus meningkat, serta kegiatan ekspor-impor yang positif. Berbagai indikator ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pulih secara kuat, cukup impresif, dan masih bertahan. 2022 sekaligus membawa misi reformasi struktural demi pengelolaan negara yang lebih baik lagi. Tahun ini menjadi tahun pertama penerapan Undang-Undang HPP, sebuah reformasi di bidang perpajakan yang berhasil mendongkrak penerimaan di kisaran 9% PDB. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menjadi salah satu dasar dalam perbaikan penyusunan kebijakan dalam upaya peningkatan ekonomi dan perbaikan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Di tahun ini juga Undang-Undang IKN disahkan. Pemerintah optimis pembangunan IKN akan mendorong investasi dan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru. Sebagai bentuk paripurna dalam tema reformasi 2022 di bidang keuangan, pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan Undang-Undang P2SK. Undang-Undang P2SK merupakan solusi untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan di sektor keuangan kita. Tentu bukan tugas mudah untuk memimpin sebuah perhelatan internasional di tengah tensi geopolitik yang memanas. Indonesia berhasil duduk bersama dengan 20 negara ekonomi terkuat melahirkan solusi atas berbagai permasalahan dunia. Mulai dari kesepakatan pajak internasional, pembentukan dana pandemi, penguatan sistem pangan global, serta peralihan ke energi bersih atau ETN. KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Sepanjang 2022, Kementerian Keuangan menorehkan berbagai prestasi dan capaian. Di bidang pengelolaan keuangan, Kementerian Keuangan meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2021 dan merupakan 6 kali berturut-turut. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memperoleh 78 penghargaan di bidang layanan publik dan tata kelola, serta 29 capaian reform di aspek dukungan manajemen. Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi mengelola keuangan negara.
Tahun 2022 dengan berbagai tantangan dan kesempatan di dalamnya telah kita lalui. Menghadapi tahun 2023, APBN 2023 dirancang agar tetap responsif dan fleksibel mempersiapkan segala ancaman yang mungkin dihadapi nantinya. Tahun depan, fokus anggaran diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga akan melakukan konsolidasi fiskal. Defisit akan kembali pada batas maksimal 3% PDB di tahun 2023. Namun kita tidak boleh terlena, karena 2023 mungkin akan membawa tantangan berbeda dan kesempatan yang baru pula. Tetap optimis dan tetap waspada.